balik lagi di Nurina Tok Tok, happy terus, no galau-galau. Nah, biasanya detik-detik segini nih udah ada nih keluar di produk Oriflame andalan kita di minggu ini. Kenapa sih aku bilang andalan? Karena semua gambar yang ada di video aku ya itu Insya Allah 95 atau sampai 98% ya. Jadi udah hampir 100% itu semuanya aku pakai ya. Jadi kamu kalau misalnya ada yang tertarik dengan produk-produk yang saya tampilkan di sini ya, terus pengen beli, gak usah khawatir ya, gak usah punya pikiran macam-macam karena saya juga pakai kok ya, mulai dari parfum, mulai dari skincare, mulai dari apalagi ya, banyak deh ada produk Oriflame itu ada 6 jenis ya, dan semuanya itu insya Allah aku pakai sehari-hari ya. Ada skincarenya, ada body spray, ada body care, hair care segala macam, semuanya insya Allah aku pakai ya. Mau belinya di mana? Ada dong linknya di deskripsi. Nanti deh aku kasih tahu gimana caranya ya kalau mendapat diskon. Oke, sekarang kita lanjutin dulu tok-tok kita dari minggu lalu yang judulnya Kamu Kapan Nikah? Gimana coba jujur aja sama saya. Kalau kamu dapat pertanyaan kayak gitu, kesel gak sih? Sebel gak sih? Atau justru kamu orang yang sering nanya pertanyaan kayak begitu? Ya. Oke, kita lanjutin aja ya. Selanjutnya adalah tapi saya kasih tahu ya, sebelum nonton video ini kamu nonton dulu video di part 1 di minggu lalu ya. Ada kok videonya. Ya, sebelum video ini di YouTube saya, oke? Orang yang bertanya sama kamu itu belum tentu bermaksud menyakiti. Ya, mungkin begitu dia nanya kita apa sih loh gitu kan ya, tapi sebenarnya dia tidak bermaksud untuk menyakiti ya. Saya bacain lagi, tidak semua pertanyaan kapan nikah itu lahir dari niat buruk ya. Sebagian biasanya orang yang bertanya itu adalah yang elderly atau lebih tua dari kamu ya. Sebagian orang berasal dari generasi yang melihat bahwa pernikahan itu adalah tahapan hidup yang wajar. Nah kan, jadi nggak heran kan kalau yang nanya seperti itu adalah orang-orang yang elderly, yang lebih tua daripada kamu ya. Om kamu, tante kamu, siapanya kamu, pokoknya seperti itu ya. Biasanya nih mereka tuh bertanya sebenarnya bukan bermaksud menyakiti kok ya. Mereka bertanya karena peduli, karena sebenarnya cuma ingin ngobrol sama kamu ya. Dan biasanya mereka nggak tahu topik lain, jadi kalimat pembukanya kamu kapan nikah. Aduh, kalau saran saya sih kalimat pembukanya jangan kayak gitu ya, cari aja kalimat pembuka yang lain ya. Tentu ya, dari sekian banyak orang yang bertanya seperti itu, tentu ada juga yang bertanyanya dengan nada menghakimi. Loh ya, tapi memahami niat di balik pertanyaan sering membantu kita merespon dengan lebih tenang. Ya ada sih yang cuma kapan nikah lo, udah umur segini lo, udah umur 20 sekian, udah umur 30 sekian dan lain-lain, kapan nikah lo. Sebel sih, tapi ya udah tenang aja, tone down dulu, anggap aja dia nggak tahu gitu kan, nggak tahu bagaimana caranya bersikap sama kamu gitu maksudnya ya. Nah kadang untuk menghadapi orang-orang seperti ini yang dibutuhkan itu bukan kemarahan, tapi kemampuan untuk membedakan mana yang sekedar penasaran dan mana yang benar-benar niatnya mencampuri urusan pribadi. Loh ya, mudah-mudahan sih nggak ada ya orang yang pengen ikut campur urusan pribadi ya. Ya dong. Oke, selanjutnya, setiap orang membawa luka dan cerita yang tidak terlihat. Ya, pertanyaan sederhana bisa menyentuh luka yang tidak diketahui oleh orang lain. Mungkin yang kamu tanya itu adalah seseorang yang baru saja gagal menikah. Mungkin dia baru putus dari hubungan yang panjang. Mungkin dia sedang menghadapi masalah kesehatan. Ya. Mungkin dia sedang berjuang dengan kehidupannya.
ya kan? Atau mungkin juga dia baru saja kehilangan pasangan. Nah, kan? Jadi bagi sebagian orang itu pertanyaan kapan nikah itu cuma percakapan yang ringan, walaupun sebenarnya dia nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam diri kamu. Ya, bagi orang lain pertanyaan yang sama bisa terasa sangat berat. Karena itu ya, untuk orang-orang yang biasa bertanya seperti ini, kebijaksanaan seringkali hadir dalam bentuk kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Nah, gak usah deh nanya-nanya kayak gitu ya. Kalau itu saran saya sih, tapi saran semua orang juga kali ya. Oke, selanjutnya, menikah bahagia lebih sulit daripada sekedar menikah. Pastinya dong. Banyak orang fokus pada acara pesta pernikahan, ya kan? Padahal pesta itu cuma 1 hari, 1 malam doang sih sebenarnya ya. Atau kalau di daerah-daerah tuh cuma 3 hari atau 7 hari lah maksimal. Nggak ada yang sampai 40 hari, nggak ada yang sampai setahun gitu kan pesta pernikahan kan. Padahal pernikahan yang sebenarnya itu berlangsung bertahun-tahun. Ya, kita sering melihat foto pernikahan yang indah, yang bagus, bajunya bagus, dekorasinya bagus, pengantinnya cantik, pengantinnya ganteng dan lain-lain gitu kan ya. Tapi kita jarang melihat perjuangan setelahnya. Apa sih perjuangan setelahnya itu dalam nikah? Aku kasih tahu ya. Tagihan bulanan. Pasti tuh, kalau dulu nggak pernah mikirin tagihan bulanan, setelah nikah pasti ada tagihan bulanan. Ya, perbedaan karakter. Dulu nggak pernah mikir orang lain, cuma mikir diri sendiri. Sekarang ada orang lain yang hidup bareng kamu yang harus juga dipikirin. Ya, yang pasti berbeda juga karakternya dengan kamu, ya kan? Ada pola asuh anak kalau kamu sudah punya anak, ya kan? Ada konflik keluarga besar. Pastinya, ya kan? Ada tekanan pekerjaan, ada kesehatan, ada pengorbanan dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang paling penting ditanya adalah bukan kapan nikah, tapi dengan siapa nikah. Tujuan kamu nikah untuk apa? Bagaimana membangun rumah tangga yang sehat versi kamu. Gitu. Ya, karena keberhasilan pernikahan tidak diukur dari hari akad, melainkan dari kualitas hubungan setelahnya. Ya, nikah doang mah gampang ya, sama penghulunya aja saya terima nikahnya si Anu binti lalalala, tunai jebret sah. Nah, tapi pernikahan setelahnya itu tidak segampang itu, baby. Ya. Oke, selanjutnya adalah tidak ada hidup yang sempurna. Bener sih ya. Orang yang belum menikah itu kadang membayangkan kehidupan seseorang yang sudah menikah itu pasti sangat bahagia, jauh lebih bahagia daripada ketika dia sendiri. Bisa juga ya. Sementara orang yang sudah menikah kadang merindukan kebebasan saat dia sendiri zaman dulu itu. Kebalik-balik ya, gimana itu urusannya? Ya, ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Ya, si lajang nih, si single memiliki tantangannya sendiri, ya kan? Yang menikah juga memiliki tantangannya sendiri. Jadi tidak ada kondisi yang benar-benar sepenuhnya bebas masalah. Yang lajang punya masalah, yang nikah juga pasti punya masalah. Ya, lu mau nikah mau enggak tetap masalah tuh pasti ada. Ya kan? Kebahagiaan tidak lahir semata dari status. Betul sekali. Ya kan? Tapi dari cara seseorang menjalani kehidupannya. Ya. Ini yang perlu diingat sama kamu adalah status bahagia, status menikah maksudnya bukan jaminan bahagia. Tuh kan, status lajang juga bukan jaminan dia kesepian. Ya, jadi sebenarnya nggak ada hidup yang sempurna, itu yang harus kamu
ingat baik-baik. Yang nanya kamu kapan nikah juga harus ingat itu baik-baik ya, jangan cuma asal nanya doang loh. Ya kan? Efek dari pertanyaan itu bisa banyak, bisa panjang gitu. Ya kan? Nih, saya bacain lagi ya. Pertanyaan yang lebih penting daripada kapan nikah. Apa yang lebih penting dari pertanyaan itu? Mungkin pada akhirnya pertanyaan yang bermakna adalah bukan kapan nikah, tapi pikirin baik-baik ya, dengerin baik-baik. Apakah kamu sedang menjalani hidup yang bermakna? Ya. Apakah kamu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Tuh. Apakah kamu memiliki hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kamu? Kan? Apakah kamu sedang mempersiapkan masa depanmu dengan baik? Atau apakah kamu bahagia dengan arah hidup yang sedang kamu tempuh? Ya. Jadi daripada nanya pertanyaan yang itu terus yang bikin orang lain kesel, itu tadi tuh ada banyak pertanyaan lain yang bisa kamu tanyakan kepada orang lain. Ya, karena menikah bukan tujuan akhir dari kehidupan. Kalau menurut saya, tujuan akhir dari kehidupan kita adalah akhirat. Bener nggak? Jadi bukan nikah itu bukan akhir kehidupan. Ya, menikah itu adalah salah satu proses dari kehidupan itu sendiri, bukan akhir. Ya, tuh, menikah adalah salah satu bagian dari kehidupan. Tuh, baru saya omongin udah ada di sini, ya kan? Bagi sebagian orang, bagian yang sangat penting, menikah itu adalah bagian yang sangat penting. Tapi buat sebagian yang lainnya, menikah itu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pada akhirnya, setiap orang memiliki waktunya sendiri. Ingat-ingat tuh, ada yang dipertemukan lebih cepat dengan jodohnya, ada yang dipertemukan lebih lambat dari jodohnya. Ya kan? Ada yang harus belajar banyak terlebih dahulu sebelum siap berbagi hidup dengan orang lain. Iya pastinya kan ya. Dan mungkin kebijaksanaan terbesar adalah menyadari bahwa hidup bukan tentang mengikuti jadwal orang lain, melainkan menemukan ritme yang tepat untuk diri kamu sendiri. Ya, jadi kalau teman-teman kamu banyak yang sudah nikah, kamu jangan buru-buru ikutan, gua kapan nikah ya, apalagi ngelihat teman-teman yang udah nikah. Ada teman kamu yang belum nikah, kamu tanya, lu kapan nikah? Udah lu kapan? Gak gitu dong ya. Nah, ini saya kasih satu kalimat terakhir untuk kamu ya. Gini, ketika pertanyaan kamu kapan nikah datang lagi, ya, mungkin jawabannya tidak selalu berupa tanggal atau tahun. Ya, kalau belum ada rencana ya nggak bakal bisa. Tahun sekian, bulan sekian, nggak bisa kayak gitu kan. Kadang jawabannya adalah sebuah proses sedang mempersiapkan diri, sedang bertumbuh, sedang belajar, sedang menunggu dengan sabar, atau sedang menjalani hidup sebaik mungkin. Nah, loh kan ya. Nih, pesan saya adalah bahwa sebab pernikahan yang baik bukanlah yang datang paling cepat, melainkan yang datang pada waktu yang tepat dan dijalani dengan kesadaran dan kedewasaan yang matang. Nah, itu dia tuh ya. Gimana? Kamu masih kesel nggak? Ini skrip saya sudah habis semuanya ya, tanpa tersisa nih. Kalau kamu masih pengen curhat, nah boleh kok. Kita punya yang namanya Nurina Tok Tok Hotline di sini. Kamu add aja, kamu DM aja. Nanti insya Allah akan ada Mimin yang standby di situ ya. Dia dan mendengarkan semua curhatan kamu dan pasti akan laporan ke saya tentunya ya.
Baiklah, kalau gitu kita sudah selesai. Oh iya, yang tadi nih yang mau diskon 10% atau 20% dari produk Oriflame andalan saya di minggu ini, yang tadi di sini ada kok linknya ya. Kalau kamu mau check out bisa langsung, ada linknya di deskripsi. Tapi kalau mau diskon ada juga linknya, namanya chat sama saya tentang Oriflame. Kalau yang itu chatnya langsung saya balas sendiri ya, nggak ke orang lain lagi. Baiklah. Kalau gitu kita selesai ya minggu ini ya. Insya Allah sharing saya yang cuma sedikit ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan bisa mencerahkan ya. Kamu jangan lupa nonton video saya, ada yang part 1 minggu lalu ya, karena video Nurina Tok Tok itu ada setiap hari Senin jam 5.25 dan video shortnya ada setiap hari Senin sampai hari Minggu jam 5.25 juga. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. See you when I see you. Bye. Thank you for watching Nurina Tok Tok.